Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan nama saya Desi Dwi Safitri dengan NIM 2019143015, kelas 5A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Bimbingan dan Konseling SD, dan dosen pengampu Ibu Endang Surtioni MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur pelayanan bimbingan dan konseling. Struktur pelayanan bimbingan dan konseling. Struktur pelayanan bimbingan dan konseling tergantung pada keadaan dan karakteristik sekolah masing-masing. Berikut adalah struktur bimbingan dan konseling di sekolah adalah sebagai berikut. Yang A, Kandebdiknas adalah personel yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan BK di sekolah. Yang B, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah adalah penanggung jawab pendidikan pada satuan pendidikan SLTP, SMA, dan SMK secara keseluruhan termasuk penanggung jawab dalam membuat kebijakan pelaksanaan BK. Yang C, Koordinator BK dan Konselor Sekolah adalah pelaksana tugas sekolah utama pelayanan BK. Yang D, Guru Mata Pelajaran adalah pelaksana pengajaran dan praktik atau latihan. Yang E, Wali Kelas adalah guru yang ditugasi secara khusus untuk mengawasi pembinaan dan administrasi rapor kenaikan kelas atau kehadiran siswa satu kelas dalam suasana tertentu. Yang F, Siswa adalah peserta didik yang menerima pelayanan pengajaran, praktik atau latihan dan bimbingan di SLTP, SMA, dan SMK. Yang G, Tata Usaha adalah pembantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan administrasi dan kewirausahaan atau ketatausahaan. Yang H, Komite Sekolah adalah organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat. A, Ruang lingkup dan bidang pelayanan. Ruang lingkup bimbingan dan konseling dalam kelembagaannya terdapat sejumlah bidang kegiatan dan bidang bimbingan dalam pelayanan bimbingan dan konseling diantaranya yaitu A, keterkaitan antara bidang pelayanan, bimbingan dan konseling dan bidang-bidang lainnya, yaitu 1, bidang kurikulum dan pengajaran, yang kedua, bidang administrasi dan kepemimpinan, dan yang ketiga, bidang kesiswaan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab konselor sekolah, yaitu 1, tanggung jawab konselor kepada siswa, yaitu bahwa konselor. Dan yang kedua, tanggung jawab kepada orang tua, yaitu bahwa konselor. Dan yang ketiga, tanggung jawab kepada sajawat, yaitu bahwa konselor. Dan yang keempat, tanggung jawab kepada sekolah dan masyarakat, yaitu bahwa konselor dan lain sebagainya. Selanjutnya, bidang layanan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1, bidang pribadi merupakan suatu proses pemberian bantuan dari guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan menganalisis keputusannya. Yang kedua, bidang sosial adalah proses pemberian bantuan dari konselor itu atau guru BK kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Yang ketiga, bidang belajar, yaitu proses pemberian bantuan kepada peserta didik dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar. Dan yang keempat yaitu bidang karir, adalah proses pemberian bantuan oleh guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya. B. Fungsi, prinsip, dan asas bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu fungsi, dibagi menjadi 10 bagian, yaitu 1, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungannya. Yang kedua yaitu fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Yang keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Yang kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memiliki kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi.
Yang keenam, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang delapan, fungsi perbaikan atau fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berprasangka, dan bertindak atau berkehendak. Yang kesembilan, fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mengenal pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang ke-10, fungsi pemeliharaan, yaitu untuk membantu konseli berupaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif dan telah tercipta di dalamnya. 2. Prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian pelayanan bantuan dan bimbingan, yaitu dibagi menjadi 6 prinsip, diantaranya yaitu 1. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individualisasi. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Dan yang keenam yaitu bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting adegan dalam kehidupan. 3. Asas bimbingan dan konseling. Keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan, bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh dan diwujudkan asas-asas sebagai berikut. Dibagi menjadi 11 asas, diantaranya yaitu 1. Asas keberhasilan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kegiatan, yang kelima asas kemandirian, yang keenam asas kekinian, yang ketujuh asas kedinamisan, yang kedelapan asas keterpaduan, yang kesembilan asas keharmonisan, kesepuluh asas keahlian, dan yang kesebelas yaitu asas alih tangan kasus. C. Jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan. Yang pertama yaitu jenis layanan dalam BK adalah sebagai berikut, dibagi menjadi 10 bagian, diantaranya 1. Layanan orientasi, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam memahami lingkungan baru dan objek-objek yang perlu dipelajari. Yang kedua, layanan informasi, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam menerima dan memahami berbagai informasi diri. Yang ketiga, layanan penempatan penyaluran, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam memperoleh penempatan dan penyaluran tepat di dalam kelas. Yang keempat, layanan penguasaan konten, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu. Yang kelima, layanan konseling perorangan, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan, dan hubungan sosial. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam membahas dan mengentaskan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter. Yang kedelapan, layanan konsultasi, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam memperoleh wawasan dan pemahaman. Yang kesembilan, layanan mediasi, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain. Yang ke-10 yaitu layanan advokasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapatkan perlakuan yang salah. 2. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan dalam pelayanan BK dibagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan pengumpulan data tentang diri peserta didik dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Yang kedua, himpunan data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan mengembangkan peserta didik yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Yang kedua, konferensi kasus, yaitu kegiatan pembahasan permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihindari oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data. Yang keempat, kunjungan rumah,
yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan, dan komitmen bagi masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua. Yang kelima, tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan penyediaan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam mengembangkan pribadi. Yang keenam, alih tangan, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai dengan kewenangan ahli yang dimaksud. 3. Format layanan BK dibagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Individual, yaitu format kegiatan, bimbingan dan konseling yang melayani peserta didik secara perorangan. Yang kedua yaitu kelompok, format kegiatan, bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik melalui suasana dinamika kelompok. 3. Klasikal, yaitu format kegiatan, bimbingan dan konseling yang melayani seseorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. 4. Lapangan, yaitu format kegiatan, bimbingan dan konseling yang melayani seseorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Yang kelima, pendidikan khusus kolaboratif, yaitu format kegiatan, bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan. Yang keenam yaitu jarak jauh, yaitu format kegiatan yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh. D. Program layanan. Program bimbingan konseling tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak didukung dengan profesionalismenya guru BK atau konselor dalam melayani siswanya dengan terprogram secara efektif. Apabila kurang dari itu tidak didukung faktor lain seperti faktor pengalaman bekerja, layanan konseling yang diberikan kepada peserta didik untuk belajar lebih efektif dan efisien. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang struktur pelayanan bimbingan dan konseling. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.